Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi praktikum ya. Jika pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, khusus untuk KD mengkonfigurasi VLAN ya. Di sini untuk siswa-siswa kelas 11 itu bisa mendownload ya, baik itu dalam bentuk aplikasi Android ya, Cisco Packet Tracer-nya ataupun berbentuk yang bisa kita install pada Windows. Oke, dan saat ini saya sudah menginstalnya itu di Windows. Jadi di Learning Management System kita di Learning Management System kita sudah ada mata materi ya, konfigurasi dasar VLAN, di mana kita di sini diminta untuk membuat topologi dan kita di sini akan coba mengikuti soal yang ada. Pertama kita butuh satu buah switch ya, serinya bebas ya, 2960. Ada 4 buah komputer ya, bisa pakai laptop, bisa pakai PC. Oke, ada 4 buah. Nantinya keempat PC ini akan kita konfigurasi menggunakan VLAN yang berbeda-beda ya. Kita akan buat 2 VLAN, ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 itu bernama logistik dan VLAN 20 itu bernama keuangan ya. Kita langsung hubungkan saja ya. Kita hubungkan saja. Jadi PC yang ini ya, PC yang ini di port 1, PC yang ini di port 2. Nanti sebentar kita akan beri label ya. Port 3, yang ini di port 4. Di sini kita akan beri label FA0/1, terus FA0/2, terus FA0/3, dan FA0/4. Jadi ada 4 port yang digunakan ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi VLAN dengan metode port base ya, port base VLAN. Oke, kita akan fokus ke konfigurasi switch-nya. Oke, di switch-nya kita akan jika ini kali pertama ya, tampilan konfigurasi switch-nya seperti ini. Dan switch yang kita konfigurasi saat ini adalah switch manageable. Oke, kita konfigurasi. Pertama kita enable, terus kita ketikkan configure terminal. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan konfigurasi pada nama dari switch tersebut. Caranya ketikkan hostname, terus spasi, misalnya VLAN spasi Walikumar ya. Itu bisa bebas ya. Yang terpenting adalah hostname yang kita terapkan itu tidak menggunakan spasi. Selanjutnya kita akan buat VLAN ya, VLAN 10 name logistik. Itu kita cek di soal ya. Cek di soal. VLAN 10 name-nya logistik dan VLAN 20 kita exit dulu, terus kita ketikkan VLAN 20 name-nya keuangan. Oke. Sampai dengan saat ini harusnya kalau kita ketikkan do show VLAN, VLAN yang kita buat tadi itu sudah ada ya. Jadi ada VLAN 10 dan ada VLAN 20. Kenapa pakai VLAN 10, pakai VLAN 20? Kenapa tidak pakai VLAN 11? Kenapa tidak pakai VLAN 12? Kenapa tidak pakai VLAN 21? Itu bebas ya. Kita hanya mengikuti praktek, hanya mengikuti soal. Ketika soalnya bilang disuruh buat VLAN, itu silakan kalian menyesuaikan dengan soal. Pak, berapa maksimal jumlah VLAN yang bisa kita buat? Nah, itu kita sudah buat di tutorial sebelumnya ya, bahwa VLAN itu ada pembatasan ya. Memahami konsep itu ada di materi sebelumnya. Kalau tidak salah saya sudah bahas ya, terkait berapa jumlah VLAN yang diizinkan, berapa jenis dan tipe VLAN ya, model-modelnya, berapa range dari berapa sampai berapa, itu sudah saya kalau tidak salah sudah saya muat di materi sebelumnya ya. Sudah saya bahas juga di video pertemuan sebelumnya. Oke. Oke, ini ya.
VLAN ID itu bisa terbagi menjadi dua, ada normal range dan ada extended range. Jadi bisa dari range 1 sampai 1005. Jadi kalau kita mau pakai VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300 itu masih bisa. Kira-kira seperti itu ya gambaran standarnya. Selanjutnya kita akan mengarahkan ke dua port ya. Jadi PC yang sebelah sini itu kita akan arahkan ke port yang sesuai ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita masuk ke port tersebut. Selanjutnya kita tinggal arahkan dia ke VLAN 10. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita show VLAN, di sini akan ada VLAN FA0/1 dan FA0/2. Kalau di sini ada FA0/3 dan FA0/4 sesuai dengan topologi ya. Jadi port yang ini dan port yang ini akan masuk ke VLAN 10. Dan PC yang sebelah kanan itu akan masuk ke VLAN 20 ya. Kita kalau di materi itu kita mengkonfigurasi satu-satu ya. Jadi dalam video ini kita akan coba konfigurasi dengan memanfaatkan perintah range ya. Interface range FA0/1 sampai 2 switch port access VLAN 10. Jadi kita tidak perlu lagi memasuk ke port FA0/1, FA0/2 cukup menggunakan satu perintah ya. Ini artinya kita bisa menerapkan satu perintah ini kepada kedua port ya, kedua port. Jadi ada port FA0/1 dan FA0/2. Terus kita masuk ke interface range FA0/3 sampai 4. Di sini kita tinggal mengarahkan saja ya. Akses VLAN misalnya VLAN 20 ya, sesuai soal. Kalau kita lihat VLAN-nya itu akan sesuai dengan yang ada di gambar pada ini ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Namun dengan perintah yang lebih singkat lagi ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke masing-masing port secara manual. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasi IP address pada masing-masing komputer ya. Di sini misalnya menggunakan IP address 192.168.1.1. Terus yang di bawah menggunakan IP address 192, oke, 192.168.1.2. Oke, dan di sini menggunakan IP address dengan network 2 ya. 192.168.2.1 dan menggunakan IP address 2.2. Jadi pada VLAN 10 itu menggunakan network 1.0/24 dan di VLAN 20 itu menggunakan port /24 dan di sini menggunakan 2.0/24. Oke, ini saya koreksi menggunakan 1.0/24. Artinya kedua komputer ini sudah dikelompokkan ke dalam kedua VLAN yang berbeda ya. Oke, seperti yang saya jelaskan di materi pada pertemuan sebelumnya, ini kita bisa buat coloring seperti ini agar ini bisa membedakan ya, yang ini VLAN 10, yang ini VLAN 20. Kira-kira seperti itu ya terkait basic konfigurasi VLAN-nya. Nantinya ketika kita coba untuk berkomunikasi, untuk tes agar bisa berkomunikasi, itu yang bisa berkomunikasi itu hanya ini dan ini ya. Oke, jadi ketika kita komunikasikan antara yang berbeda VLAN itu tidak bisa. Meskipun mereka menggunakan IP, misalnya Pak ini tidak bisa berkomunikasi itu lantaran berbeda network. Ya, coba kita satukan networknya. Di sini misalnya 1.3. Terus yang di bawah 1.4. 1.4. Apakah dengan mereka satu network mereka bisa berkomunikasi? Ya, tentu tidak. Oke. Yang bisa berkomunikasi itu hanya komputer yang berada pada VLAN yang sama ya. Sama halnya dengan sini. Itu tidak bisa berkomunikasi karena mereka ini sudah berada pada fisik VLAN yang berbeda-beda. Ya, jadi ada VLAN 10 dan VLAN 20. Meskipun mereka menggunakan network yang sama ataupun network yang berbeda, mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi ketika kita ingin menghubungkan antara VLAN yang berbeda, tentunya menggunakan router ya dengan teknik encapsulation. Oke, sekian implementasi konfigurasi VLAN pada perangkat Cisco. Di video selanjutnya kita akan coba bahas implementasi konfigurasi VLAN pada perangkat MikroTik ya.
Jadi kita akan menggunakan MikroTik untuk melakukan proses konfigurasi. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.